ngajar apa Pak? Sistem bahasa Indonesia sama hukum media. Waduh. Dari situlah kemudian, itulah manfaatnya menulis. Ya, kita langsung dikenal. Ya, langsung dikenal waktu itu. Ya, oleh sebab itu nulis jangan di WA aja. Ya, nulis yang mempunyai nilai gitu ya, yang mempunyai value added gitu. Ngenteknya waktu itu nulis di WA itu, enggak ada nilai tambahnya. Ya. Kenapa saya menulis terus kemudian? Nah, itulah kemudian saya dikenal. Oh, kalau begitu branding saya adalah Dik Prawoto, Pak Prawoto itu adalah orang yang senang nulis. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya mungkin satu-satunya PNS waktu itu. Jadi saya setelah disumpah jadi PNS ke depan sama teman-teman, saya mundur, saya maju sendiri jadi jabat struktural. Jadi saya itu jadi staf cuma setahun, jadi capek aja. Ya gitu. Ya alhamdulillah karena menulis. Ya, karena menulis. Jadi Bapak, kakak-kakak, ya, kalau Anda ingin maju, cara bertindak dan berpikirnya harus satu langkah di depan mainstream. Orang-orang yang cara berpikir mainstream. Kalau kakak-kakak cara berpikirnya biasa-biasa aja, ya jadi orang biasa. Gitu. Jadi harus mainstream. Cara berpikirnya ya outbox, dibiasakan berpikir begitu. Senang baca buku, temen yang beli rokok, saya beli buku, ya. Temennya beli rumah, saya beli sekolah, gitu ya. Gitu. Saya berpedoman sejak dulu itu, saya harus dikenal. Saya tidak cari uang, tapi uang harus nyari saya. Saya tidak cari jabatan, jabatan harus nyari saya. Itu pedomannya, gitu ya. Gitu, ya. Jadi jangan dibalik, wah saya kerja cari uang, udah pasti korupsi, tak jamin itu. Ya, ngawur pasti. Ya, tapi harus kita balik, menjadi pribadi yang unggul, kemudian uang pasti nyari kita. Ya, demikian juga jabatan nyari kita. Ya, nyari kita. Alhamdulillah Pak Bupati ini sebelum jadi bupati mulai jadi dirjen. Sudahlah jabatan di kementerian itu sudah semua. Tanpa ada KKN, tanpa bayar, tanpa apa. Ya. Jadi gitu. Jadi kenapa? Ya itu tadi, kita harus lebih dari yang lain. Gitu. Jangan biasa-biasa saja. Jadi Pak Bupati itu terakhir sebagai Sekjen Kominfo, ya, pensiun tahun 2017. Ya. Kemudian terpanggil untuk pulang di Magetan ini untuk membangun Magetan yang saya cintai ini, tanah kelahiran saya. Nah, selama saya di Jakarta, walaupun saya eselon 1 14 tahun, 4 menteri yang pernah saya layani, saya tidak berhenti menulis. Ya. Malahan yang unik begini. Ketika 6 tahun sebelum pensiun, saya berpikir begini, apa ya yang kira-kira saya bisa sumbangkan kepada ini, ya? Karena begini, kenapa saya terus menulis sekali lagi ya? Begini, orang boleh hebat setinggi langit, orang boleh kaya setinggi langit, orang boleh pintar setinggi langit. Kalau dia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan yang abadi. Wow, keren. Gitu. Ya, sekali lagi, Shakespeare itu membuat ya drama Romeo and Juliet itu tahun 1600. Tapi namanya sampai sekarang dikenang, diingat. Ya. Saya tanya kepada kakak-kakak dari perempuan, Ibu Kartini itu hebat karena apa? Menulis. Seandainya Ibu Kartini tidak menulis gagasannya, Kartini itu akan sebagai wanita biasa seperti yang lain, kemudian meninggal menjadi istri keempat dari bupati di Jepara. Alhamdulillah Bupati Magetan hanya satu istrinya gitu ya. Ya, jadi dilupakan. Ya, jadi istri kesekian kemudian dilupakan oleh zaman. Kartini kemudian kenapa? Menulis itulah kemudian menjadi pahlawan emansipasi. Hanya dengan pena. Ya, hanya dengan pena. Oleh sebab itulah ya, kalau coba saya pernah ya, saya jadi dosen mulai tahun 85. Saya enggak jadi dosen itu jadi bupati ini aja. Saya enggak ngajar. Ya, karena perguruan tinggi di sini enggak ada. Alhamdulillah sekarang ada UNESA. Saya tanya pada mahasiswa saya,
Di Malang saya ngajar di Unmer, di Unmuh waktu masih di Surabaya. Nak, kakekmu namanya siapa? Suto misalkan gitu. Hafal dia. Nenekmu siapa? Ya Suti. Ya, hafal. Begitu saya tanyakan, Pak Demu namanya apa? Saudaranya mbahmu siapa? Enggak ada yang kenal. Malah saya tanya, pernah berziarah ke kakekmu? Enggak pernah, Pak. Makanya kali kakak-kakak semua yang di ruangan terbuka ini siap-siap aja besok dilupakan oleh anak cucunya karena jenengan nggak nulis. Iya, silahkan ya kalau nggak percaya ya. Oleh sebab itu saya kemudian happy. Kenapa? Saya tidak akan dilupakan oleh anak cucu saya. Kenapa? Karena saya menulis. Satu, ya, nah ini buku Dalane Uripku. Yaitu saya tulis 6 tahun. Sebelum 6 tahun, sebelum pensiun, saya mau menulis autobiografi biar saya tidak dilupakan oleh anak cucu. Saya bukan siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa, saya harus unik supaya dikenang. Gimana ya caranya? Kalau saya nulis autobiografi dalam bahasa Indonesia, siapa yang baca? Kecuali kalau saya presiden, kecuali saya menteri, itu pasti dibaca. Saya bukan siapa-siapa, siapa yang mau baca? Oleh sebab itu, saya harus cari cara gimana tulisan saya itu dibaca orang. Oleh sebab itu, saya menulis dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Jadi ini saya tulis dalam bahasa Jawa. Ya. Selama di sela-sela tugas, kalau saya ke luar negeri, ke Amerika, di pesawat, ya, transit ke Jerman 14 jam saya dinulis, ya, naik pesawat apa itu yang sering delay itu daripada bertengkar, saya nulis di bandara, gitu ya. Saya tidak nyebut maskapainya loh ya, gitu ya. Nanti saya di zoo nanti ya. Nah, terus kemudian di mana-mana saya pasti bawa laptop. Ya, suatu saat ini saking hobinya saya biasanya kalau hari gini ini saya nanti malam mesti harus nulis karena saya harus store ke majalah Jawa Penyebar Semangat. Kalau sudah tidak ada waktu, saya ke Surabaya naik kereta. Keretanya, waduh, nanti kalau siang sedangkan rapatnya di sana siang, adanya kereta jam 10, saya naik ekonomi. Ini kejadian, ini sudah saya tulis di buku ini. Terus saya naik dari stasiun Magetan, naik, kemudian saya langsung laptop karena pandemi waktu itu saya pakai masker. Sampai stasiun Madiun, saya asik ngetik naskah yang harus saya kirim segera. Dan tidak ada honor loh Bapak. Ya, saya nulis 14 tahun itu honor juga nggak dapat. Pasti keunikan itulah yang kemudian uang akan datang ke saya, gitu ya. Jangan diukur dari uang dulu, apa-apa duit, ya, gitu ya.